Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 kewarganegaraan akan membahas tentang konstitusi untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Sebelum kita masuk ke materi konstitusi, kita kenalan dulu sama anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Virginia Putri Agusti. 2. Aldania Mukti Nurrahmawati. Yang ketiga, Fathia Rahmi Azizah. 4. Intan Widya Fabiola. Dan yang terakhir, Khaila Aurelia Zahrani. Nah, dari topik konstitusi ini, kelompok 2 sudah membagi ke beberapa subtopik, yang nantinya kita semua akan belajar dari beberapa subtopik ini, yaitu yang pertama, pengertian konstitusi. 2. Tujuan dan fungsi konstitusi. 3. Sejarah perkembangan konstitusi. 4. Perubahan konstitusi. 5. Konstitusi sebagai alat demokrasi. 6. Lembaga negara. Dan yang terakhir, tata urutan perundang-undangan. Pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Secara etimologis, 2. Secara terminologis, dan yang ketiga menurut para ahli. Yang pertama, pengertian secara etimologis atau bahasa. Dalam bahasa Inggris, Constitution memiliki makna lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Dalam bahasa Latin, constituere yang berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan. Dalam bahasa Perancis, constituer yang berarti membentuk. Dalam hukum Islam, dustus yang berarti kumpulan faedah yang mengatur masyarakat. Dan dalam bahasa Indonesia, konstitusi atau undang-undang dasar. Yang kedua, pengertian konstitusi secara terminologis merupakan keseluruhan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat atau negara. Yang ketiga, pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Van Apeldoorn, konstitusi merupakan sebuah hukum dasar yang mencakup undang-undang dasar seperti hukum dasar tertulis hingga tidak tertulis atau konvensi. Yang kedua, menurut Wade, konstitusi adalah sebuah naskah yang mampu memaparkan rangka hingga tugas pokok dari suatu badan pemerintahan. Yang ketiga, menurut Jimli Asidiki, konstitusi merupakan undang-undang dasar yang termasuk dalam hierarki hukum menempati kedudukan paling tinggi dan memiliki sifat fundamental. Yang keempat, menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah sebuah piagam yang memuat pernyataan tentang cita-cita suatu bangsa dan sebagai dasar organisasi suatu bangsa. Yang kelima, menurut Huiar, konstitusi merupakan sebuah keseluruhan sistem tata negara, suatu pelosok yang berupa kumpulan berbagai gaya untuk membentuk serta melakukan pengelolaan terhadap pemerintahan suatu negara. Selanjutnya, tujuan dan fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki beberapa tujuan secara ringkas, yaitu yang pertama, memberikan batasan kepada para penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Dan yang ketiga, menjadi pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri dengan kokoh. Adapun fungsinya secara umum yaitu pertama, konstitusi memberikan pembatasan kepada para penguasa. Yang kedua, sebagai piagam atas lahirnya suatu negara. Yang ketiga, sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, sebagai identitas nasional dan lambang negara. Dan yang kelima, jaminan kebebasan untuk warga dari suatu negara. Adapun fungsi konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jimli Asidiki. Menurutnya, fungsi konstitusi adalah sebagai pembatas kekuasaan dari sebuah organ negara, sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakatnya, sebagai sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara, sebagai penyalur kewenangan rakyat, dan sebagai sarana perekayasaan serta pembaharuan masyarakat. Yang kedua ada menurut C.F. Strong. Menurutnya, fungsi konstitusi adalah sebagai sesuatu yang membatasi kewenangan tindakan dari pemerintah serta jaminan hak-hak kepada yang diperintah sekaligus melakukan perumusan untuk pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.
Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah latar belakang. Poin pertama untuk latar belakang yaitu adalah janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Poin kedua, negara yang merdeka harus mempunyai konstitusi. Dan poin yang ketiga yaitu dibentuknya BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang. Setelah itu ada perumusan Undang-Undang Dasar oleh BPUPKI. Undang-Undang Dasar dirancang dan dibahas oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 16 Juni 1945. Dibentuknya tim khusus PPKI untuk menyusun konstitusi yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada penetapan Undang-Undang Dasar oleh PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakannya sidang PPKI dan Undang-Undang Dasar 1945 ini ditetapkan sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Lalu ada perubahan konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan modern, ada 2 sistem yang berkembang yaitu renewal atau pembaharuan, yaitu perubahan konstitusi yang secara keseluruhan, jadi nanti yang diperlakukan adalah konstitusi yang baru. Biasanya dianut di negara-negara Eropa kontinental seperti Belanda dan Jerman. Yang kedua ada amandemen atau perubahan. Apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Jadi dengan kata lain, amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal. Biasanya dianut di negara-negara Anglo-Saxon seperti Indonesia dan Amerika Serikat. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan bentuk nyata NKRI. Yang ketiga, tetap mempertahankan sistem presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan yang kelima, perubahan dilakukan secara adendum. Berikut adalah tabel yang menunjukkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dari ada pasal yang dimunculkan atau diubah dan juga ada pasal yang dihapus. Penetapan ini dilakukan pada saat sidang, yaitu ada sidang umum MPR pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 sampai dengan ada sidang tahunan MPR dari tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus tahun 2002. Konstitusi sebagai alat demokrasi. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. 4. Suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Belanda dan sistem pemerintahannya berubah menjadi parlementer. Ternyata pendek. Perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sebagai Konstitusi Republik Indonesia oleh PPKI. Namun, dalam kurun waktu tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sibuk mempertahankan kemerdekaannya. Yang kedua yaitu Konstitusi RIS yang berlaku pada tanggal 20 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 sebagai akibat bergabungnya Indonesia ke dalam Uni Indonesia Belanda dan sistem pemerintahannya pun berubah menjadi parlementer. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku pada tanggal 17 Oktober 1950 hingga 5 Juli 1959 sebagai akibat bergabungnya Indonesia ke dalam Uni Indonesia Belanda dan sistem pemerintahannya pun berubah menjadi parlementer. UUD 1945 pada masa pra-Orde Baru, yaitu pada 5 Juli 1959 sampai 1966.
Dekret Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 dan membubarkan konstituante. Namun, terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, yaitu Presiden mengangkat ketua lembaga legislatif dan yudikatif, serta MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Lalu UUD Orde Baru pada 1966 hingga 1999. Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. MPR tidak akan mengubah UUD 1945 dan jika ingin diubah harus disetujui melalui referendum. Lalu ada UUD pada masa amandemen 1999 hingga 2002. Salah satu tuntutan reformasi adalah dengan mengamandemen UUD 1945. Tujuannya yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tata negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian eksistensi demokrasi, dan lembaga negara. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945 tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Namun, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari ajaran Trias Politika Montesquieu. Ajaran Trias Politika tersebut adalah ajaran tentang pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang kemudian masing-masing kekuasaan tersebut dalam pelaksanaannya diserahkan kepada satu badan mandiri, artinya masing-masing badan itu satu sama lain tidak dapat saling mempengaruhi dan tidak dapat saling meminta pertanggungjawaban. Susunan lembaga negara. Susunan organisasi negara adalah alat-alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan. Susunan organisasi negara yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan yaitu adanya MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Selanjutnya, badan-badan kenegaraan itu disebut sebagai lembaga-lembaga negara. Sebelum amandemen pun, lembaga-lembaga negara tersebut diklasifikasikan, yaitu MPR adalah lembaga tertinggi negara, sedangkan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya seperti Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA disebut sebagai lembaga tinggi negara. Sementara itu, menurut hasil amandemen, lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama MPR, 2 Presiden, 3 DPR, 4 DPD, 5 BPK, 6 MA, dan 7 Mahkamah Konstitusi. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata perundang-undangan diatur dalam TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan undang-undang. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI yaitu yang pertama UUD 1945, 2 TAP MPR, ketiga Undang-Undang, 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 5 PP, 6 Keputusan Presiden, 7 Peraturan Daerah.